banyak orang ini punya relasi, punya masalah dengan pekerjaan, kemudian masalah dengan sosial. Halo semuanya, pemirsa dimanapun kalian berada. Dalam momen yang sangat berbahagia ini, saya kedatangan anak-anak muda yang sangat luar biasa dari Nabire. Dan juga kebetulan teman-teman ini mereka kuliah di Universitas Cendrawasih. Dan juga teman sebelah kuliah di Yapis Jayapura ya semuanya. Dan Benar. pemirsa, kali ini anak-anak muda ini mereka punya satu komunitas yang mereka jalani selama ini di kota Jayapura, namanya Jasa Curhat. Wow, pasti kalian di sana juga penasaran ini. Oh teman-teman, mungkin Bung Norbert ya, apa kabar? Kabar baik. Kalau Bung sebelah namanya siapa nih? Kelas ya. Iya. Apa kabar? baik. Oh, saya senang sekali ketika teman-teman mau bercerita tentang bagaimana teman-teman merintis satu tempat curhat ya. Nah ini kan loh, ketika saya lihat brosur yang tersebar di WhatsApp dan juga di sosmed teman-teman bagikan, wah ini konten menarik ini, saya harus langsung saja pergi kawan. Ayo kawan, kita podcast. Begitu ya. Namun sebelumnya, pekerjaan bro berdua ini sekarang di Jayapura apa nih? Selamat bro dulu. Iya baik, terima kasih kawan Yes. Jadi saya sendiri Norbert, terus pekerjaan sementara ini masih pendidikan profesi kedokteran. Wow. Terus sementara dalam rangka itu masih membantu teman-teman di sekolah kita ini yang ada jasa curhat di situ kita buka ini sekolah ya? Iya, kita sebetulnya sebagai sekolah alternatif. Luar biasa. Untuk membantu teman-teman, membantu siapapun yang membutuhkan ada masalah beban ataupun misalkan membantu soal diskusi kayak begitu. Oke, luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Sedang berbicara juga, sedang dengar kawan dong punya aktivitas. Dan Bung sendiri aktivitas di Jayapura apa? Mungkin kenalkan sedikit. Oke. Nama saya Kelas Karubaba. Saya sekarang masih dalam jenjang kuliah semester akhir di Universitas Yapis Papua. Wow, luar biasa Bung. Saya ini rasa terhormat sekali. Selamat datang dalam channel YouTube ini ya. Siap. Saya berharap semua pemirsa sana juga menikmati podcast kita pada saat ini. Kalian di sana juga, teman-teman, kenapa anak-anak muda ini mau memulai bagi pikiran akal sehat manusia jasa curhat apa ya begitu? Iya. Dan saya pun juga penasaran ini. Dan Bung Norbert sendiri mungkin pertama kali mau bergerak di jasa curhat itu bro berdua kenapa mau memulai ini jasa curhat? Ya. Iya. Jadi kita ini kan lihat kalau banyak orang ini punya relasi, punya masalah dengan pekerjaan, kemudian masalah dengan sosial, kemudian masalah dengan dia punya planning rencana ke depan. Tapi semuanya tabrakan dengan struktur kebudayaan masyarakat ini. Betul. Masyarakat ada yang kayak nanti kayak dianggap sombong atau kemudian ada iri hati segala macam. Jadi kita jasa ini kemudian muncul itu sebagai alasan bahwa supaya kita membantu agar ada tempat yang kemudian bisa dicurahkan, bisa diceritakan, bisa dibagikan di tempat itu begitu. Jadi kami sediakan itu. Jadi itu alasan kita melihat itu. Oke, kalau bro sendiri? Saya kebetulan waktu itu kawan ini dia minta pendapat saya sama saya. Terus saya mendukung sebab yang saya lihat, maksudnya anak-anak hari ini nih, kebanyakan mereka itu mengalami macam gangguan atau apa tuh di psikis dan mental. Iya, betul. Yang saya lihat. Jadi kadang itu mereka anak-anak muda sekarang tuh jarang di rumah, duduk sama orang tua. Betul. Atau membagi masalah mereka kepada orang tua begitu. Cerita-cerita atau apa. Akhirnya tuh berdampak ke luar. Jadi mereka mencari pelampiasannya itu seperti kayak mungkin miras atau mungkin alkohol, narkoba, macam-macam ke tempat itu supaya mereka
di situ mereka mendapat suatu macam delusi di pikiran bahwa kami senang tuh di sini begitu. Kesenangan mereka sementara tuh di situ. Sementara di kehidupan ini, kenyataan ini nih begitu kejam begitu bagi mereka. Nah, akhirnya ketika kawan dia kasih bikin salah, itu ide bagus supaya maksudnya palingan banyak orang itu punya masalah masing-masing, mereka butuh tempat untuk bisa curhat macam begitu. BDW ngomong-ngomong, Bung Norbert asal dari mana? Saya asal daerah dari Paniai. Suku Paniai, Suku Me Kabupaten Deya, kan sudah dibagi. Paniai itu ada berapa bahasa? Satu bahasa tuh Me, cuman dia dialeknya beda, logat-logatnya tuh beda per kabupaten itu. Luar biasa. Dia punya budaya bakar batu, ada sama juga di Wamena. Benar, bakar batu. Luar biasa. Kalau Bro sendiri asal dari Papua bagian mana? Karena Papua kan luas sekali nih. Iya. Kalau saya ini kebetulan ada Peranakan sedikit. Peranakan. Peranakan bule kau. Ya, bisa. Kebetulan bule Papua. Bapak ini orang Serui Peranakan dia. Kalau iya. mama dari Bovendigul, dari Mandobo. Terus saya sendiri besar di Nabire. Luar biasa Nabire. Nabire pantai atau gunung? Saya besar berbaurnya lingkungannya masyarakat Me. Jadi kebetulan saya tuh lebih akrab ke sana. Jadi ketika orang tanya saya punya bahasa atau macam apa begitu, saya agak kurang tahu begitu. Tapi bahasanya air. Tidak. Orang bicara saya mengerti macam begitu. Iya. Noge ya. Ya, noge. Wow, ya itu sedikit cerita ya guys. Dan ini Bung Norbert dan kawan sendiri sini, kalian berapa orang sih yang buka sekolah alternatif curhat ini? Kami ada 3 orang. 3 orang ya. 3 orang dengan teman perempuan 1. Wow. Dia kebetulan bu guru juga di bimbingan konseling. Berarti dia mengajar tentang psikologi mungkin. Kedekatannya ke situ, ya. Memahami bagaimana murid, siswa. Jadi dia termasuk anggota juga. Ya. Kira-kira sudah berapa lama ini jalannya ini? Ini kita baru buka sekitar baru 2 minggu nih, kira-kira 2 minggu berjalan. Berarti ini pertama kali ya kita mau podcast ya. Ya, benar sekali. Ini pertama kali ini kawan Nis jadi orang pertama yang kita sama-sama kumpul di sini. Ya. Jadi teman-teman yang pokoknya bingung atau orang bilang lupa arah pulang atau masalah apapun yang kalian punya hari ini, memang bingung mau cerita sama siapa, boleh. Ini teman-teman ini sangat bersedia sekali untuk cerita. Dan masalah-masalah apa saja yang kawan orang mau selesaikan ini, Bung Norbert? Jadi banyak masalahnya, masalah sosial, ekonomi, politik, masalah pendidikan, masalah percintaan, masalah biologis. Ya, benar. Dan masalah ini kawan orang mau fokus bagaimana? Atau semua lini ini kawan orang masuk semua? Iya. Bung Norbert dulu. Jadi masalah itu kan satu produk baku dalam kehidupan manusia. Betul. Jadi setiap orang ini sejak berpikir juga sudah ada masalah. Betul. Belum dia melakukan, itu sudah ada masalah itu, apalagi ketemu dengan lingkungan sosial. Betul. Jadi kalau ada orang yang misalkan ya dia punya status dengan temannya tertentu, ada masalah pribadi atau mungkin masalah pribadi itu seperti apa? Masalah mereka ya misalkan antara satu laki-laki sama laki-laki dia punya masalah bahwa mungkin masalah dulu, atau laki-laki dengan perempuan, atau mungkin itu sampai menjadi beban, sakit hati. Nah itu bisa kemudian dikurangi dengan cara menceritakan. Kayak begitu. Jadi teman-teman itu tidak harus merasa bahwa begitu kecil solusi yang dia bisa dapat. Jadi kita di sini tuh sebenarnya berfungsi sebagai teman, tapi kemudian jika dibutuhkan untuk pendapat, saran, kita akan kasih pendapat. Jika dibutuhkan oleh teman-teman atau klien atau siapapun yang ingin untuk berbagi, kayak begitu. Bisa juga macam
teman-teman kayak punya ada satu perjalanan apa spiritual atau pengalaman apa yang ingin dicurahkan, diceritakan, tidak jadi masalah. Bisa ceritakan kepada kita. Kita membuka tempat itu untuk teman-teman bisa bercerita. Kan tidak semua tempat ini kita bisa cerita secara bebas. Cerita di situ. Jadi ya kita bisa berbagi di sini tuh. Kita membatasi apa namanya untuk informasi itu kemana-mana karena memang kita profesional untuk melihat tempat ini sebagai teman-teman penyupport bisa dicurahkan begitu. Kalau menurut bro sendiri? Kalau menurut saya sendiri ya apa namanya mungkin lebih yang ke kalau curhat itu ya maksudnya mereka kalau mau cerita ya silakan, maksudnya datang, maksudnya bicara ini apa, tapi kalau macam untuk soal kenyamanan dia punya informasi kan biasanya orang apa takut kalau dia nanti terbongkar rahasia terbongkar, itu tidak perlu khawatir begitu karena itu menjadi rahasia antara kita dengan kliennya nanti. Terus kalau soal masalah, maksudnya batasan masalah yang maksudnya kan luas tuh, ada sosial, budaya, politik. Kalau untuk soal itu nanti apa namanya terserah. Maksudnya masalah apa saja mereka mau cerita, kalau butuh saran atau apa kita masukkan selagi maksudnya kita paham. Yang kita bisa paham kita bantu. Bantu untuk mereka mencurahkan isi hati mereka. Kalau setidaknya bebannya menjadi kurang sedikit. Kurang sedikit kayak ini. Kalau untuk maksudnya kalau mereka ingin macam lebih, nah kita kasih saran ke orang yang lebih memahami di bidang yang mereka sedang. Wow, luar biasa. Saya pikir ini satu tempat curhat yang baik sekali ya. Kadang orang tidak ada tempat curhat, akhirnya dong curhat dengan minuman keras. Akhirnya mereka menyakiti mereka diri ini. Dong curhat dengan ke tempat-tempat yang memang merusak mereka punya masa depan ya. Apalagi misalkan anak-anak muda sudah putus cinta, langsung hancur. Ada yang langsung sampai paling ekstrim tuh gantung diri, buang diri ya, macam begitu. Itu kira-kira juga bisa datang ke sini juga macam model-model begitu. Sebenarnya ini kan masalah juga. Boleh saja itu. Boleh. Oke, luar biasa. Terus macam kawannya sini punya rencana ke depan. Sekarang kan punya sekolah musik begitu. Kemudian rencana ke depan, nah setelah ini mungkin mau perbanyak dia punya jurusan atau mungkin dia punya bidang tertentu. Nanti ke depan ketemu siapa segala macam, investasi kayak bagaimana. Bisa sama-sama kita bisa ngobrol apa segala macam. Itu kita nanti terbuka untuk kayak begini. Jadi kemudian jadi bebas, tidak ada yang bisa tersangkakan pikirannya kawannya begitu. Berarti ada jasa-jasa untuk buat satu profile atau kompani pekerjaan apapun juga bisa dicurah. Bisa. Jasa curhat juga. Jadi masalah perusahaan. Tidak apa-apa. Atau masalah ini juga bisa deh. Boleh saja. Teman-teman. Pekerjaan di kantor. Jadi atau planning ke depan nih mau buat apa? Planning ke depan bisa. Wow, luar biasa sekali. Ini satu ide yang brilian sekali ya. Dan kenapa kawan-kawan menggerakkan ini? Karena saya baca beberapa buku, jasa curhat, jasa-jasa seperti ini kan berkembang di kota-kota maju. Tapi kawan orang kenapa mau memulai di Jayapura, lebih khususnya di Papua? Jadi ini kan di tempat lain kan juga ada kayak begini nih. Di Jawa, kemudian di Asia, terus di Eropa. Ini kan dipakai sampai yang tadi macam jasa peluk juga sudah ada kayak begitu. Ada yang teman-teman buka jasa curhat yang bisa lewat telepon atau bisa pertemuan. Jadi memang kita membuka ini tuh dengan melihat tadi struktur kebudayaan masyarakat ini. Di sini kita ini kan hidup dengan egoisme, kemudian ada prasangka tidak senang sama orang lain tuh, bisa sesama teman atau sesama keluarga, bahkan ini bisa muncul di situ. Terus ada perasaan orang nih bisa bilang bahwa anak itu begini segala macam atau teman itu dia begini. Jadi apa yang kita punya cenderung itu kita simpan sendiri, tidak mau kita ceritakan sama orang. Di situ, apalagi kalau dia punya kelebihan di situ, atau bahkan dia punya masalah.
Jadi tidak ada tempat yang bisa dia bagi. Nah, struktur ini yang terbangun ini kita mau kasih tempat. Ya. Tempat ini yang kalian bisa ceritakan begitu di kita sini. Oke. Jadi kalian bisa ceritakan secara bebas apa problem kalian atau kalian ternyata belajarnya kayak begini-begini. Sudah begini ke depan kayak bagaimana itu. Nah, itu yang kita alasannya tuh melihat itu. Oke, kalau Bung sendiri? Kalau menurut saya maksudnya apa Jayapura ini kan sudah mengarah ke perkembangan maksudnya kota besar seperti kota-kota yang lain, otomatis kota metropolitan, kota metropolitan lah macam gitu. Nah, terus jadi otomatis masyarakatnya juga masyarakat di sini dituntut untuk harus kehidupannya itu harus seperti yang di kota-kota besar, kota-kota maju. Sedangkan hari ini kita lihat kan apa anak-anak Papua ini mengalami macam seperti di masa kita penurunan kepercayaan diri. Iya, penurunan kepercayaan diri begitu. Kita kan apa punya maksudnya cara-cara hidup kita ini kan masih pola-pola nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga itu kan masih berpengaruh dengan kebudayaan dulu yang turun temurun diajarkan. Itu bertabrakan dengan apa namanya perkembangan ini dengan tuntutan nilai baru. Betul. Akhirnya ketika anak-anak itu dari rumah diajarkan nilai-nilai orang-orang tua, ketika ke sekolah itu mereka merasa asing karena mereka harus beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang diterapkan di sekolah. Terus di situ nilai-nilai itu karena tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di rumah, akhirnya mereka kadang menjadi minder karena mereka butuh diterima oleh satu kelompok begitu. Untuk bisa masuk ke sana mereka harus meninggalkan kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua. Akhirnya apa? Ketika itu terjadi tabrakan, ketika mereka pulang ke rumah, orang tua marah-marah karena tidak sesuai dengan apa yang orang tua ajarkan di rumah. Dan ketika di sekolah, mereka tidak bisa mendapatkan teman dan lain-lain karena nilai-nilai yang diajarkan orang tua tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah dan juga di masyarakat. Akhirnya ada tabrakan itu mengakibatkan mental mereka tuh shock begitu. Dan banyak sering terjadi. Dan saya lihat itu beberapa tuh akhirnya lari mencari pelampiasan ke sebuah kegiatan, tapi tidak menyelesaikan masalah begitu. Saya lihat karena sudah maksudnya makanya situasi sekarang itu banyak yang memang stres akibat sudah perkembangannya menuju seperti tadi dalam Nias bilang kalau di kota-kota besar itu kan tingkat stres, tingkat semua itu tinggi karena Jayapura sudah mengarah ke sana. Sebab yang saya lihat dari bangunan-bangunan dan juga proses perekonomian ini kan sudah ke sana, jadi orang-orang otomatis dipaksa untuk harus menyesuaikan dengan itu. Tekanan pun nanti tinggi. Di situ tuh yang maksudnya jadi jasa curhat ini penting sekali. Macam gitu. Wow, luar biasa. Dan jasa curhat, apakah ini menjawab kebutuhan masyarakat Papua? Kan kalau tempat-tempat orang-orang non Papua kan pasti sudah tahu. Mereka kan masyarakat yang memang motivasinya cari makan di tanah Papua. Tapi kalau ini masyarakat Papua rasa ini hal baru gitu ya. Untuk menghadapi masyarakat Papua, berdua itu apa? Benar. Kalau ini terjadi ke masyarakat Papua. Benar. Jadi ini kan hal yang baru sekali. Jadi ini ketika terbuka ini kan sebenarnya bukan untuk semua. Jadi semua kalangan siapapun yang mau datang curhat tidak jadi masalah karena sama-sama punya persoalan. Tapi kemudian dia sebagai hal baru yang muncul, tentu dia punya tantangan. Kayak orang melihat ini begitu, buat apa, kepentingannya apa, kayak begitu, segala macam. Jadi pikiran begini sebenarnya itu sangat wajar sekali akan muncul kayak begitu. Tapi sudah menurut kami kebutuhannya bahwa begini, kita ini menyimpan sesuatu yang tersembunyi begitu, yang itu pasti akan jadi bangkai. Begitu. Dan itu bisa mengakibatkan hal-hal negatif kan tidak? Tentu masalah-masalah ini itu pasti kita akan beban pikiran, kemudian kita akan bikin ke hal-hal yang tidak tepat. Kita misalkan nanti pelarian kepada siapa kayak begitu, kita melakukan apa, atau mungkin bisa dengan menggunakan minuman beralkohol, atau mungkin kemudian kita mengakibatkan fokus pekerjaan atau perkuliahan sekolah kita tidak menjadi utama. Jadi fokusnya kepada kegiatan yang lain di luar kayak begitu. Jadi artinya ini sudah mengganggu
jalan lurusnya bagaimana pikiran sehat kita di situ. Nah kami ini coba bagaimana untuk melihat ini nih mesti dikembalikan begitu ke realnya. Iya, jadi yang yang tersangkut dalam yang beban itu sampah-sampah itu kita bantu untuk mereka mengeluarkan, akhirnya kemudian sendiri terpinggirkan begitu. Akhirnya langsung kemudian jadi hilang pelan-pelan begitu. Jadi ini bisa jadi mengakibatkan merusak tubuh juga ya, kalau macam pikiran macam begitu. Iya, jadi berdampak ke situ juga ya, kesehatan juga gitu. Benar. Jadi siapa? Ini satu filosof itu Plato dia bilang itu. Jadi badan itu hanya alat yang dipakai oleh jiwa, begitu. Jadi setiap hal itu kan ditumpuk di dalam jiwa. Itu sebagai kelihatan dengan mental segala macam lain-lain kayak begitu. Jadi ya itu kita mesti bereskan soal yang itu juga, tidak bisa diabaikan. Jadi tidak hanya kita punya badan setiap hari kerjain segala macam, tapi kita abaikan hal yang jadi sumber begitu sebenarnya. Sumber yang kita bisa bergerak lakukan ini aktivitas segala macam kayak begitu. Kita punya sebagian namanya eros, cinta. Cinta itu jadi berkurang kayak begitu. Cinta macam kerja sesuatu, kita hobi kok jadi tidak semangat segala macam, itu tuh karena itu masalah itu beban itu itu sudah itu yang disimpan. Jadi memang harus dikeluarkan itu, dibuang ke keranjang itu. Jadi kawan Rani ibarat seperti keranjang gitu. Iya, kita jadi tempat untuk mereka taruh di situ sebenarnya. Oke. Wow. Jadi ini ada batasan atau tidak? Misalkan maksud saya ini batasan buat perempuan saja atau buat cowok saja atau bapak-bapak saja atau anak-anak saja. Ini kan banyak batasan-batasan usia. Karena tergantung usia juga kan punya masalah tersendiri. Cara apa yang kawan dong akan lakukan ketika kawan dong menghadapi beda usia ini? Begitu. Jadi ini kan kita bagi dari usia SMP, usia 12, 11 sampai dengan usia berapapun ke atas 40, 50 tidak jadi masalah di situ. Jadi tentu pendekatannya pendekatan kayak ke seorang anak SMP, ke SMA, ke orang yang mungkin sudah kerja segala macam, atau mungkin dengan usia seperti apa. Jadi kita kan penyesuaian dengan begitu. Jadi macam bapak ya bapak, ibu ya ibu, begitu. Saudara ya saudara, saudari ya saudari, begitu. Adik adik, begitu. Kakak kakak. Wow, luar biasa. Sementara base camp kalian di mana nih sekarang, bro? Tempat sepertinya belum pasti, belum ada. Belum ada. Jadi sementara hanya langsung melalui telepon. Iya, kita palingan kumpul di di Padang Bulan situ di belakang Trikora. Untuk tempat kami bahas-bahas ini. Ya, jadi kalau macam ada yang mau bahas begitu, telepon ya. Telepon, itu janjian ketemu begitu. Iya, janjian ketemu atau mungkin via teleponan. Telepon bisa di situ. Oke. Jadi teman-teman pemirsa yang semua sudah menyaksikan ini penting sekali ketika kalian punya masalah yang menyimpang. Sebenarnya kalian bingung mau curhat ke siapa, dan teman-teman ini jawaban buat kalian yang nonton ya. Siapa tahu kalian lihat podcast kita kali ini, saya akan taruh nomor HP juga di bawah situ, teman-teman bisa nanti akan ambil juga. Dan Bung Nobi dan kawan sendiri, dengan adanya ini, saya memang pasti berharap banyak anak muda bahkan orang-orang yang punya masalah ini ditolong. Begitu. Jadi pesan apa yang mau kawan dong sampaikan kepada semua teman-teman yang punya masalah ini? Agar masalah itu beres. Mungkin pertama Bung saya. Oke. Pesan saya jangan terlalu mempertahankan ego dan juga rasa curiga dan lain-lain. Ceritakan sajalah. Sebab kita manusia harus komunikasi itu penting. Agar ada masalah tuh diceritakan biar kita mendapat jalan keluar sama-sama. Ya, betul, setuju. Mungkin itu dari saya. Kalau Bung Nobi sendiri? Iya, kita kan semua punya masalah jadi teman-teman yang merasa bahwa ada menyimpan sesuatu datang begitu.
teman-teman tidak perlu merasa bahwa dunia ini terlalu kecil begitu. Ya. Kita menjadi dunia untuk teman-teman, jadi silakan berbagi dengan kita. Ya. Wow, luar biasa sekali ya Bung Nobi. Saya pikir ini fisik biologis ya, terapi biologi ya. Macam begitu ya. Terapi psikis. Terapi psikis ya, bahasanya seperti begitu. Ya. Jadi saya pikir ini penting sekali buat sahabat-sahabat dan juga yang nonton dalam podcast kita cerita bincang santai bersama Bung Ganting berdua ini. Saya pikir ini menjadi satu solusi buat semua teman-teman, dan ini berlaku untuk umum ya. Ya. Bukan hanya orang Papua saja, tapi Semua. kalangan ya. Kita di Jayapura. Oke, luar biasa sekali ya. Buat semua pemirsa, kalian jangan simpan masalah lampau, bahkan masalah-masalah yang sedang terjadi, atau kalian bingung mau cerita ke siapa, bolehlah kalian hubungi Pria Ganting berdua ini, sama ada teman-teman timnya di belakang lagi. Itu kalau misalkan sampai memang kita lihat bahwa masalahnya ini harus ketemu dengan psikolog ya, kita akan kasih tahu begitu. Kita akan jembatani ke situ, kayak begitu. Jadi kemudian lebih enak begitu. Jadi tangga-tangganya itu dapat. Jadi tidak perlu sampai harus kayak ini, karena ini kan social structure yang dibangun ini kan, stigma ini kan kurang bagus. Jadi kita sekaligus bagaimana jadi jembatan ke situ. Kalau memang ada sampai sana, tapi kalau tidak ya kita menjadi teman curhat begitu. Betul. Lebih mengarahkan kepada yang lebih ahli begitu. Luar biasa sekali ya. Saya pikir ini akan menjawab dan akan menolong banyak generasi juga. Karena generasi hari ini kan banyak yang memang putus asa, tidak pede. Karena ada yang bilang culture shock. Itu juga kan mempengaruhi juga. Apalagi ada anak-anak dari kampung datang ke kota, culture shock gitu. Mau menghadapi situasi yang berbeda. Sudah Jayapura sudah maju sekali. Dengan adanya perkembangan yang sudah jauh, dan mereka mau menyesuaikan kehidupan kota dan kampung kan, ini kan sebenarnya satu jasa curhat ini penting begitu. Jadi sebelum kita close statement dari ini, mungkin kawan orang mau menyampaikan sesuatu lagi melalui podcast ini. Mungkin terima kasih buat kawan Is. Itu saja. Terima kasih karena melalui kawan orang juga bisa mengangkat kita apa-apa kreativitas begitu. Itu luar biasa kawan Is. Kalau Bung sendiri? Ya mungkin cukup ya. Bung Nobi? Dari saya mungkin begitu saja. Soalnya mungkin kata kunci sendiri, mungkin Bung sendiri mau kasih tahu kepada semua teman-teman di sana tentang jasa curhat ini. Kenapa jasa curhatnya ada mungkin ada motivasi atau moto tertentu yang kawan orang ada pendamkan. Masalah itu tidak bagus disimpan semakin banyak. Jadi dia mesti filtrasi, dia mesti dikurangi sebagian supaya kita punya sedikit, jangan terlalu banyak supaya kita hidup tenang. Wow, jadi bisa mempengaruhi juga hidup ini. Oke. Jadi teman-teman, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Kalian sudah nonton podcast kita kali ini. Memang kalau kalian penasaran, bisa datangi Pria Ganting berdua ini dengan teman-temannya. Mereka punya tempat jasa curhat. Sangat membantu kalian, apalagi kawan teman-teman perempuan, bahkan teman-teman laki-laki, atau bahkan bapak-bapak yang punya pekerjaan tapi mau bingung terhadap jasa tempat curhat, bolehlah hubungi mereka. Dan saya nih Esta Buni, terima kasih buat semua pemirsa yang sudah nonton podcast kita, cerita diskusi bersama teman-teman dari jasa curhat. Jangan lupa like, subscribe, komen channel ini. Jangan lupa. Kami juga akan berbagi sosmed mereka di channel YouTube ini. Bung Nobi punya channel YouTube atau sosmed, bisa sebut? Ada akun kita ya. NK Jasa, sementara namanya NK Jasa. Kalau saya sendiri NK Visiana Bobi. Oke. Kalau Bung sendiri? Saya sendiri akun saya di Facebook Laskar Baba. Itu di Facebook. Boleh chat juga ya. Boleh. Caranya janjian dulu atau SMS dulu atau chat dulu baru ketemu gitu ya.
karena mereka juga punya aktivitas yang lain. Jadi sebelum telepon kalian harus chatting dulu ya biar Iya. sempat Kita sepakati itu sepakati. berapa lama kayak begitu, 1 jam atau. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari kami Papua untuk kalian semuanya pemirsa yang sudah nonton.